Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian akhir tahun ajaran. Saya mengajak setiap anak-anak mempersiapkan hati kita. Kita akan memulainya dengan mengangkat satu pujian pertolongan. Kami sungguh mensyukuri pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan yang selalu kami rasakan di setiap detik kehidupan kami. Ketika kami boleh menapaki hari-hari kami yang tidak mudah untuk kami jalani, kami selalu merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Ketika kami bersama-sama mengakhiri pembelajaran di tahun ajaran ini, kami sungguh meyakini semua karena pertolongan kami. Tuhan Yesus menyerahkan seluruh rangkaian bagian akhir tahun ajaran dari awal sampai akhirnya hanya dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian Hatiku Percaya. Yang mau tepuk tangan boleh, silakan tepuk tangan. Dia untuk batu
level selanjutnya. Seragamnya berubah, lingkungan sekolahnya berubah, dan itu semua bisa terjadi karena pertolongan dari Tuhan. Nah, mari kita wujudkan rasa syukur kita atas semua penyertaan yang sudah Tuhan berikan, tunjukkan selama tahun ajaran ini, yang sama-sama menaikkan pujian bersyukurlah. Mari kita nyatakan syukur kita sekali lagi dengan pujian yang bersukacita. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari.
baca Mazmur dari Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya, nah, tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bila kita boleh memberikan hati dan telinga kita untuk Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita nyanyikan bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan memberikan kepada setiap kami kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur sepanjang tahun 2019-2020 Tuhan telah menyertai tahun ajaran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikannya dan kami sungguh bersukacita atas hal itu ya Tuhan. Kami saat ini bersama-sama akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Tolong kami supaya kami mengerti apa yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu ya. Jadi renungan kita hari ini berjudul atau bertema bersyukurlah kepada Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Anak-anak, yang kita lihat di dalam bagian yang sudah kita baca bersama ini adalah satu seruan atau satu peringatan penulis Mazmur kepada orang-orang pada zaman itu, mengajak kita untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kalau Pak Ibu boleh bertanya kepada kalian semua, peristiwa apa sih yang membuatmu berkesan atau yang paling kamu ingat di sepanjang tahun ajaran 2019-2020? Ya, mungkin banyak sekali peristiwa yang berkesan di tahun ajaran 2009-2020. Peristiwa yang selalu diingat di sepanjang tahun 2019-2020. Nah, seandainya kita disuruh untuk menuliskan peristiwa yang paling berkesan itu, peristiwa apa yang akan kalian tuliskan terlebih dahulu? Apakah peristiwa yang paling menyenangkan? Ataukah peristiwa yang paling menjengkelkan atau yang menyedihkan kalian tulis? Anak-anak, apa yang kita lihat di sepanjang tahun 2019-2020 ketika kita melihat dan merasakan peristiwa itu adalah peristiwa yang paling berkesan? Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian sedih atau kalian ingin mengulang peristiwa itu? Ya. Bagaimana perasaanmu ketika mengingat peristiwa-peristiwa itu? Apakah kamu bersyukur kepada Tuhan karena sudah melewati peristiwa-peristiwa itu? Anak-anak, hari ini kita akan belajar selalu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Mengapa? Kita lihat. Yang pertama, alasan kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan adalah yang pertama, karena Tuhan selalu menyertai kita. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita lihat di ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Anak-anak, ini adalah satu ucapan, seruan, dan ingatan yang selalu diserukan kepada bangsa Israel. Percakapanlah perbuatannya yang ajaib. Nah, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang ajaib seperti apa yang pernah dialami dan dirasakan oleh bangsa Israel, kita melihat ke belakang sebelum mereka menjadi bangsa yang besar, menjadi kerajaan Israel. Mereka dulu sempat diperbudak di tanah Mesir, tapi dengan kekuatan tangan Tuhan mereka dibebaskan. Melalui Musa dibebaskan. Lalu tidak berhenti di situ. Ketika melewati laut Teberau, dikejar oleh pasukan Mesir, apa yang terjadi? Tuhan dengan caranya yang ajaib membebaskan Israel dari kejaran bangsa Mesir. Dengan cara apa? Laut terbelah. Mustahil, tapi itu nyata. Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Anak-anak, tidak berhenti di situ saja. Selama di perjalanan di padang gurun 40 tahun, bangsa Israel tidak pernah kelaparan. Tuhan memberikan pemeliharaannya dengan memberikan mana dan burung puyuh setiap pagi dan petang. Itulah bentuk-bentuk pemeliharaan, bentuk-bentuk penyertaan Tuhan, bentuk-bentuk perbuatan Tuhan yang ajaib yang menyertai kehidupan bangsa Israel. Dan ketika mereka akan memasuki
tanah perjanjian. Mereka harus menyeberang sungai Yordan. Kembali Tuhan menunjukkan perbuatannya yang ajaib. Sungai Yordan terbelah. Tembok kota Yeriko runtuh. Itulah perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan perbuat bagi bangsa Israel. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan selalu menyertai kehidupan bangsa Israel. Untuk itu ketika penulis mengatakan, serukanlah namanya, percakapanlah perbuatannya yang ajaib kepada bangsa-bangsa. Artinya apa? Kita mengingat penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak seperti bangsa Israel yang sudah disertai Tuhan. Apakah anak-anak juga mengalami dan merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2019-2020? Tahun ajaran yang sudah kita lalui bersama. Apakah kita bisa merasakan bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan yang ajaib kepada kita? Tuhan memberikan kita kesehatan, kepandaian, memberikan orang tua, memberikan orang-orang yang hadir di antara kita. Itulah bentuk-bentuk penyertaan Tuhan bagi kita. Maka alasan yang pertama mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita lihat mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena Tuhan selalu setia kepada janji. Anak-anak, di bagian yang kita baca tadi, Bapak akan membacakan kembali di dalam Mazmur 105 ayat 8-10. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ya, yang kedua yang perlu kita ingat, mengapa kita harus senantiasa bersyukur. Karena Tuhan selalu setia kepada janji. Anak-anak, mungkin kita lihat orang tua kalian pernah berjanji, mungkin teman kalian juga pernah berjanji, dan mungkin juga mereka pernah mengingkari. Tapi ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan berjanji menyertai kehidupan Abraham. Sekalipun Abraham sudah meninggal dan janji itu belum digenapi, tapi Tuhan tidak melupakan janji. Janji itu yang terus diteruskan kepada keturunan. Nah, anak-anak, maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan selalu menepati janjinya. Ya anak-anak, jadi tadi kita melihat mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang kedua, karena Tuhan senantiasa menepati janjinya dalam hidup kita. Percaya dan yakin Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, karena kami tahu dan kami mengalami bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan Tuhan juga selalu menepati janjinya yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami di sepanjang tahun ajaran 2019-2020. Kami bersyukur dengan keyakinan yang sama bahwa Tuhan sudah menyertai kami, maka kami juga percaya dan yakin bahwa Tuhan juga akan menyertai kami dalam menjalani tahun ajaran baru. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati teman-teman kami. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada setiap kami semua. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang kita dengar bisa kita pahami dan juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah akhir tutup tahun ajaran 2019-2020, bersama-sama kita sekali lagi naikkan pujian untuk memuji Tuhan dengan judul Kidung yang Berduri Hati.
Tuhan Yesus, terima kasih atas semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani proses tahun ajaran kami di sekolah maupun di rumah lewat proses daring, maupun penyertaan Tuhan yang juga boleh kami rasakan di dalam ibadah ini. Tuhan menyertai dari awal hingga dapat berakhir dengan baik. Kiranya Tuhan pun senantiasa memberkati kami semua dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman dan bapak ibu guru kami di tahun ajaran yang baru, di bulan mendatang. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan kesehatan, dengan sukacita, dan juga limpahan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Inilah doa dan segala ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, terima kasih. Sampai bertemu di tahun ajaran depan. Tuhan Yesus memberkati.